Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Bapak Ibu yang hebat, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu video dengan judul 4 cara jitu menjadi guru yang disenangi oleh siswa. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan tak lupa juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber dan para penonton video-video dari channel Media Edukasi dan Dakwah. Semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemurahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung menuju pada materi video selanjutnya. Empat cara jitu menjadi guru yang disenangi oleh siswa. Bapak Ibu sekalian, bahwa menjadi guru yang disenangi oleh siswa memang susah-susah gampang. Namun ada sejumlah tips yang dapat diikuti untuk menjadi guru yang disenangi oleh siswa, dan akan dibahas di dalam video kali ini. Silakan tentunya Bapak Ibu simak dengan baik-baik, kemudian pahami poin per poin dari cara jitu menjadi guru yang disenangi oleh siswa. Bapak Ibu sekalian, bahwa guru yang disenangi oleh siswa sebenarnya terdapat dua jenis. Guru yang suka bolos otomatis akan disenangi oleh siswa, karena para siswa akan bahagia karena akan terdapat jam kosong yang akan membuat mereka bisa bersenang-senang tanpa memikirkan pelajaran. Namun yang dimaksud di sini bukan guru yang demikian. Karena sebagai seorang profesi guru, ketika kita banyak bolos, tidak mengajar di kelas atau meninggalkan kelas kosong, otomatis mereka bagi siswa yang suka senangnya bolos dan tidak senang dengan materi pelajaran, memang mereka akan bersenang-senang. Namun berbeda halnya dengan siswa yang betul-betul aktif, proaktif mengikuti pembelajaran. Ketika gurunya tidak hadir, maka dia akan merasa susah dan tidak senang, karena otomatis di kelas itu menjadi kosong pada jam pelajaran pada saat guru membolos. Tentu sebagai seorang guru tidak demikian, karena guru menjadi panutan bagi seorang siswa, menjadi teladan. Ing arso sung tulodo, ing madyo mangun karso. Jadi tidak baik ketika seorang guru harus membolos dan tidak mengajar dan meninggalkan jam pelajaran di kelas. Tentunya guru yang disenangi siswa yang dimaksud di sini adalah bagaimana kehadiran guru tersebut dapat membuat para peserta didik merasa bahagia ketika hadir di tengah-tengah mereka. Bukan sebaliknya yang justru membuat siswa tidak nyaman atau merasa ketakutan. Disinilah peran Bapak Ibu sekalian sebagai seorang guru. Maka bagaimana caranya upaya Bapak Ibu guru ketika Bapak Ibu hadir di tengah-tengah siswa atau di kelas, anak-anak itu akan merasa senang dan bahagia atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, ya. Bukan ketika Bapak Ibu sekalian hadir di tengah-tengah mereka justru menjadi tidak nyaman dan merasa ketakutan, bahkan merasa ingin segera pulang. Inilah peran penting seorang guru, bagaimana hadir di tengah-tengah siswa, menjadi idaman bagi siswa, menjadi suatu kehadiran yang dinanti di tengah-tengah kelas atau di tengah-tengah siswa, yang senantiasa setiap harinya ditunggu-tunggu oleh siswa kehadiran Bapak Ibu sekalian.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, di sini saya menyajikan tentang 4 cara jitu menjadi guru yang disenangi oleh siswa. Silakan tentunya Bapak Ibu simak satu persatu dari 4 poin itu yang nantinya akan bisa Bapak Ibu mencoba untuk terapkan di kelasnya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah menguasai materi pelajaran dengan baik. Meskipun saat ini para siswa bisa belajar dari mana saja, namun kehadiran seorang guru yang dapat memahami materi pelajaran dengan baik masih tetap dibutuhkan. Ya, di era digital ini guru bukan satu-satunya sumber belajar, sebab para siswa bisa belajar dari berbagai media seperti dari YouTube, kemudian dari internet, buku, dan lain sebagainya. Namun, peran penting seorang guru di kehadiran di tengah-tengah kelas atau di tengah-tengah siswanya, bagaimana seorang guru dapat menjelaskan materi pelajaran dengan berbagai macam metode variasi dan inovatif di tengah-tengah siswa, sehingga siswa mudah untuk memahami pelajaran yang Bapak Ibu sampaikan. Itulah pentingnya Bapak Ibu guru harus menguasai materi pelajaran dengan baik. Ketika Bapak Ibu tidak bisa menguasai materi pelajaran dengan baik, maka tentunya siswa sangat tidak menghendaki kehadiran Bapak Ibu di tengah-tengah mereka. Ya. Karena di sisi lain mereka juga bisa belajar dari berbagai media. Bisa belajar di pembelajaran itu, baik itu melalui YouTube, kemudian internet, kemudian bisa dari buku atau sumber-sumber lain, mungkin lembar kerja siswa dan lain-lain, ya. Mereka bisa belajar. Namun kehadiran Bapak Ibu guru tetap harus sangat penting dinanti para siswa untuk menjadi seorang mentor atau memahami materi pelajaran dengan berbagai inovasi pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, tapi belajar melalui sejumlah media tersebut tidak akan menyenangkan ketika belajar kepada seorang yang benar-benar mampu memberikan pemahaman kepada siswa. Untuk itu, ketika Bapak Ibu mengajar, maka harus dipastikan apa yang Bapak Ibu sampaikan benar-benar dapat dipahami dengan baik. Jangan sampai masuk ke dalam kelas dengan pikiran yang kosong, sehingga apa yang akan disampaikan kepada siswa Bapak Ibu benar-benar bingung. Inilah Bapak Ibu sekalian, pentingnya seorang guru yang benar-benar harus menguasai materi pelajaran yang akan disampaikan. Ya. Ketika Bapak Ibu tidak menguasai materi pelajaran, maka Bapak Ibu bagaimana caranya untuk menyampaikan pembelajaran di kelas, maka akan merasa bingung. Ya. Disinilah peran penting Bapak Ibu untuk merancang pembelajaran, ya, seperti merancang rencana pelaksanaan pembelajaran. Karena ketika kita sudah merancang pelaksanaan pembelajaran atau menyusun RPP umpamanya, maka kita akan dapat merancang materinya, yang materi ajarnya, merancang metode pembelajarannya, bagaimana asesmen atau penilaiannya, kemudian metode-metode pembelajaran yang akan diterapkan di kelas itu tentunya sudah dirancang terlebih dahulu, sehingga Bapak Ibu tidak akan merasa bingung dan kesulitan, ya, ketika Bapak Ibu sudah merancang pembelajaran lebih awal. Bapak Ibu sekalian, yang kedua yaitu mengajar dengan cara yang berbeda dari guru yang lain. Poin kedua ini juga sangat penting, yaitu bagaimana seorang guru dapat memberikan pelajaran kepada siswa dengan cara yang berbeda. Jika hal ini dilakukan oleh Bapak Ibu, sudah dapat dipastikan akan membuat siswa senang, bahkan merindukan kehadiran Bapak Ibu di tengah-tengah mereka setiap hari dan setiap saat. Ini Bapak Ibu sekalian, bahwa mengajar itu, ya, kita harus
bisa membuat pembelajaran yang berbeda dengan yang lain. Ketika kita melakukan pembelajaran dengan hal yang sama saja kita melakukan pembelajaran dengan konsep yang kemarin dan hanya dengan itu-itu saja. Atau disebut dengan pembelajaran yang konvensional ya, hanya seperti itu-itu saja. Tapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berani melakukan pembelajaran yang berbeda dari guru yang lainnya, maka Bapak Ibu dipastikan akan senantiasa dirindukan kehadiran Bapak Ibu di tengah-tengah siswanya. Oleh sebab itu, tidak kalah pentingnya Bapak Ibu harus mencoba pembelajaran yang berbeda dengan guru yang lainnya, sehingga siswa akan merasa tertarik dengan apa yang pembelajaran yang kita lakukan dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu bisa mengajar dengan cara yang berbeda dengan guru yang lain. Mungkin Bapak Ibu dapat menghadirkan media pembelajaran yang unik berupa video, kemudian bisa juga menggunakan animasi, bisa juga menggunakan game dan lain sebagainya, di mana semua itu dapat mendukung materi yang Bapak Ibu sampaikan. Memang butuh belajar untuk dapat menghadirkan pembelajaran yang berbeda dengan yang lain. Dan saat ini banyak tersedia di platform Merdeka Mengajar sebagai media belajar guru untuk keperluan mengajar. Salah satu diantaranya adalah e-Guru ID yang setia menghadirkan pelatihan atau seminar dengan berbagai topik menarik. Kabar baiknya lagi, sejumlah pelatihan dan seminar dapat diikuti secara gratis. Inilah Bapak Ibu sekalian bahwa ketika kita mencoba untuk melakukan pembelajaran hal yang berbeda, ya, kita juga mungkin dapat menghadirkan pembelajaran dengan berbagai media yang berbeda juga. Seperti umpamanya dengan video-video yang menarik, ya. Kemudian yang mengedukasi, kemudian juga PowerPoint yang membuat animasi dan tertarik siswanya, kemudian juga ada kegiatan seperti game dan lain sebagainya, ya, di mana kegiatan atau media pembelajaran itu sangat mendukung materi yang Bapak Ibu ajarkan kepada para siswa dengan yang berbeda tadi. Memang Bapak Ibu, kita akan melakukan pembelajaran yang berbeda itu kita butuh belajar, ya. Tidak hanya saja kita hanya dengan menggunakan pengalaman-pengalaman yang lalu, tetapi kita harus senantiasa mengupgrade kembali, ya, diri kita agar kita senantiasa terus berkembang kompetensi kita, ya. Kita juga harus senantiasa mengembangkan diri dengan melihat video-video yang lain, kemudian bisa membaca artikel atau media-media pembelajaran yang inovatif dan kreatif sehingga bisa menambah kompetensi kita sebagai seorang guru. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga yaitu mendidik dengan sepenuh jiwa. Ketika Anda sudah memutuskan untuk menjadi guru, maka Anda harus menjadi profesi tersebut dengan penuh hati dan sepenuh jiwa. Ketika Anda sendiri senang melakukan apa yang Anda kerjakan, para peserta didik Anda juga akan merasa hal yang sama. Nah, itu yang sangat penting Bapak Ibu, bahwa kita mendidik dengan sepenuh jiwa. Jadi jangan hanya mendidik karena tugas saja atau karena profesi saja, tapi dengan hayati dengan sepenuh jiwa, ya. Ketika kita sudah melakukan peran sebagai seorang pendidik dan mendalaminya peran itu dengan sepenuh jiwa, maka apa yang akan kita sampaikan kepada siswa itu akan mudah diserap oleh siswa. Berbeda halnya kita hanya menjadi seorang guru yang menjalankan tugas semata, ya, maka akan sulit bagi peserta didik untuk menerima apa yang akan kita sampaikan. Artinya ketika Bapak Ibu memiliki etos yang baik dalam menjalani profesi,
Sebagai seorang guru, maka Bapak Ibu sudah pasti akan memiliki tanggung jawab yang tinggi, disiplin, dan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak didik Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, sangat penting etos kerja dan profesionalisme kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru yang memiliki tanggung jawab yang besar dan yang tinggi. Kita harus benar-benar berusaha bagaimana caranya kita harus disiplin ya untuk menjadi seorang guru yang profesional. Bapak Ibu, yang keempatnya adalah dapat menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. Banyak siswa lari dari sesi pelajaran pada suatu kelas karena merasa takut atau kurang percaya diri untuk mengikuti kelas tersebut, sehingga mereka memilih untuk bolos. Untuk mengatasi masalah tersebut, seorang guru harus mampu menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Jangan sampai memberikan label kepada satu siswa dengan sebutan bodoh atau malas dan sejenisnya. Ini Bapak Ibu ya, ketika kita sudah melakukan pembelajaran kita dengan menghayati peran kita sebagai seorang pendidik, maka kita harus dapat menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa ya. Banyak siswa yang merasa ketakutan ketika seorang guru yang masuk ke dalam kelas, karena peran seorang guru bukan seorang pendidik melainkan hanya seorang pengajar ya. Ketika seorang guru itu perannya sebagai seorang pendidik mengajar dengan hati, maka siswanya pasti akan senang ya. Oleh sebab itu, jangan sampai anak tersebut lari dari pembelajaran atau dari kelasnya. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, Bapak Ibu guru harus mampu menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa kita ya. Jangan sampai kita memberikan label atau menjudge kepada anak-anak kita sebutan bodoh, malas, dan lain-lain sebagainya ya. Karena kita tahu dan paham bahwa seorang siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi menjadi seorang guru memang harus dapat memahami bahwa setiap murid memiliki keunggulan dan keunikan masing-masing. Mungkin saja seorang siswa tadi tidak mahir dalam pelajaran matematika, namun bisa jadi ia sangat handal di bidang olahraga. Oleh sebab itu, sekali lagi bahwa karakteristik seorang siswa atau seorang peserta didik itu berbeda-beda ya. Mungkin ada yang senang di matematika atau dia pandai di dalam matematika tapi tidak pandai di bahasa Indonesia. Ada juga mungkin yang pandai di bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan namun sangat sulit di matematika. Itu sangatlah wajar karena setiap siswa memiliki karakteristik masing-masing. Dan sebagai seorang guru tentunya harus memahami apa yang menjadi keunggulan dan keunikan di masing-masing siswanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah 4 tips atau panduan untuk menjadi guru yang disenangi oleh siswa. Sehingga kehadiran Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah siswa akan senantiasa dinanti-nantikan. Bapak Ibu, demikianlah video tentang 4 cara jitu menjadi seorang guru yang disenangi oleh siswa. Semoga bermanfaat buat yang menonton video ini dan terutama Bapak Ibu sekalian yang berprofesi sebagai seorang guru. Mudah-mudahan juga bermanfaat di dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini sekali lagi bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, dan jika bermanfaat, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Jadilah orang baik dengan membagikan hal baik ini kepada lebih banyak orang. Insya Allah Bapak Ibu ketika membagikan video ini kepada banyak orang,
kemudian orang memakainya, memanfaatkannya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan amal jariah dari video ini yang Bapak Ibu bagikan. Terima kasih. Selamat bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.